Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Insani, NIM 1057211211121 dari kelas M21F angkatan 2021, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi peranan akuntansi dalam perusahaan dan laporan keuangan serta persamaan dasar akuntansi. Baiklah, materi yang pertama, peranan akuntansi dalam perusahaan. Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai sistem informasi, akuntansi melakukan pemrosesan data keuangan menjadi informasi yang berupa laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya dari suatu organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, tujuan utama dari akuntansi adalah menyediakan informasi ekonomi. Adapun kegiatan utama akuntansi yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan mengukur data-data keuangan perusahaan, yang kedua, mencatat dan memproses data-data keuangan perusahaan, dan yang ketiga, menyusun dan mengomunikasikan laporan keuangan tersebut kepada pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Pemakai informasi akuntansi. Salah satu output dari suatu sistem informasi akuntansi adalah laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas atau perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan. Pihak-pihak tersebut dikelompokkan menjadi pihak internal dan pihak eksternal, di mana pihak internal ini adalah pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan, yaitu pihak manajemen dari berbagai level top, middle, dan lower manajemen, yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari suatu perusahaan. Sedangkan pihak-pihak eksternal yaitu yang pertama investor atau pemegang saham, yang kedua kreditur, yang ketiga instansi pemerintah, yang keempat pekerja atau serikat pekerja, yang kelima pemasok dan pelanggan, dan yang terakhir masyarakat, di mana pihak-pihak ini adalah pihak yang ada di luar yang mempunyai kepentingan terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, jenis dan bentuk perusahaan. Jenis perusahaan dibagi menjadi tiga, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa adalah perusahaan di mana kegiatan utamanya menyediakan layanan kepada para pelanggan. Misalnya jasa transportasi, jasa pengiriman barang, jasa akuntan, dan lain sebagainya. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan di mana kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok dan untuk sementara waktu disimpan sebagai persediaan, yang kemudian dijual kembali barang-barang tersebut kepada para pelanggan tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut. Misalnya perdagangan barang elektronik, perdagangan buku, perdagangan pakaian, dan lain sebagainya. Yang ketiga dan yang terakhir, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan di mana kegiatan utamanya adalah memproses bahan baku menjadi produk dan menjualnya kepada para pelanggan. Misalnya perusahaan semen, perusahaan kertas, perusahaan sepatu, dan lain sebagainya. Adapun bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama, perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau individu. Yang kedua, perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki oleh dua atau lebih orang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dan yang terakhir, perusahaan perseroan atau korporasi. Perusahaan perseroan adalah perusahaan yang berbadan hukum dan kepemilikannya dibagi dalam bentuk saham-saham.
Bidang-bidang akuntansi, antara lain yang pertama akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang menyediakan informasi berupa laporan keuangan bagi pihak eksternal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang menyediakan informasi biaya sehubungan dengan penentuan biaya suatu produk atau jasa, perencanaan dan pengendalian biaya, serta informasi biaya dalam rangka pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang menyediakan informasi keuangan maupun non-keuangan bagi pihak manajemen dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Yang keempat, pemeriksaan akuntansi atau auditing. Pemeriksaan akuntansi adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi keuangan. Yang kelima, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan. Yang keenam, anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan kegiatan perusahaan yang diukur dengan unit moneter untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dan yang ketujuh, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah bidang akuntansi yang melakukan perencanaan, implementasi, dan pengembangan dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi. Profesi-profesi di bidang akuntansi, yaitu akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pemerintah, akuntan pendidik, dan akuntan forensik. Dan ada pun beberapa konsep dan prinsip dasar yang melandasi akuntansi. Antara lain, yang pertama konsep kesatuan, kedua konsep unit moneter, ketiga prinsip kelangsungan usaha, keempat prinsip periodisasi, kelima prinsip pengaitan, keenam prinsip biaya perolehan, dan yang ketujuh prinsip nilai wajar. Nah, itulah tadi materi yang pertama, peranan akuntansi dalam perusahaan. Selanjutnya materi yang kedua, laporan keuangan dan persamaan dasar akuntansi. Salah satu output dari suatu sistem informasi akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari 5 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan penghasilan yang diperoleh selama satu periode akuntansi dan beban-beban yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan selama satu periode akuntansi. Laporan laba rugi memiliki dua bentuk, yaitu bentuk satu tahap atau single step dan bentuk beberapa tahap atau multi step. Elemen laporan laba rugi bentuk single step dibagi menjadi dua, yaitu bagian penghasilan dan bagian beban. Sedangkan elemen laporan laba rugi berbentuk multi-step susunannya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pendapatan operasional, beban operasional, pendapatan dan keuntungan non-operasional, serta beban dan kerugian non-operasional. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Elemen laporan ini terdiri dari ekuitas awal periode, penambahan dan pengurangan selama satu periode, serta ekuitas akhir periode. Neraca. Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat tanggal tertentu akhir periode pelaporan, di mana aset dibedakan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar meliputi kas, efek atau surat berharga di perdagangan, piutang usaha, persediaan barang dagang, persediaan bahan habis pakai, beban dibayar di muka, dan pendapatan yang masih harus diterima. Sedangkan yang termasuk sebagai aset tidak lancar antara lain investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Aset tetap diantaranya yaitu tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan kantor, dan lain sebagainya.
Sedangkan yang dimaksud aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, merek dagang, waralaba, dan sebagainya. Adapun elemen-elemen kewajiban yaitu dibedakan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek meliputi utang usaha, utang wesel, pendapatan diterima di muka, dan beban yang masih harus dibayar. Sedangkan kewajiban jangka panjang meliputi utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Elemen-elemen yang ada di dalam ekuitas yaitu tergantung dari bentuk perusahaan. Untuk perusahaan perorangan hanya satu elemen saja, yaitu modal pemilik. Sedangkan untuk perusahaan persekutuan, elemen ekuitas terdiri dari modal sekutu. Dan untuk perusahaan perseroan, ekuitas terdiri dari elemen modal saham dan saldo laba. Terdapat dua bentuk laporan neraca, yaitu bentuk akun dan bentuk laporan. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan ringkasan dari penerima kas dan pengeluaran kas selama satu periode akuntansi. Ada dua metode dalam penyusunan laporan arus kas, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Dan laporan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yaitu laporan yang berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, sumber yang dimiliki oleh perusahaan disebut aset. Aset adalah segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam rangka menjalankan operasionalnya. Misalnya, kas, piutang, gedung, dan peralatan. Hak atau klaim atas aset tersebut dinamakan ekuitas. Ekuitas terdiri dari ekuitas atas pihak ketiga atau kreditur yang disebut kewajiban dan ekuitas atas pemilik yang disebut modal pemilik. Kewajiban adalah sumber perolehan dana perusahaan yang berasal dari pinjaman pihak ketiga, misalnya utang usaha, utang bank, utang pajak, dan utang gaji pegawai. Sedangkan modal pemilik adalah sumber perolehan dana yang berasal dari setoran modal pemilik. Dalam persamaan akuntansi, penyajian kewajiban didahulukan terhadap modal pemilik karena kreditur mempunyai hak terlebih dahulu terhadap aset perusahaan dari pemilik perusahaan. Maka dari itu, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Di samping elemen aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai elemen utama di dalam persamaan dasar akuntansi, masih ada dua elemen lainnya, yaitu penghasilan dan beban. Kedua elemen tersebut merupakan bagian dari ekuitas, di mana elemen penghasilan menambah, sedangkan elemen beban mengurangi ekuitas. Ketiga elemen utama berada di neraca, sedangkan kedua yaitu penghasilan dan beban berada di laporan laba rugi. Transaksi bisnis dan persamaan akuntansi dalam tabelaris. Dalam konsep kesatuan usaha, perusahaan merupakan entitas yang terpisah dengan pemiliknya, sehingga semua transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Tidak semua peristiwa ekonomi yang mempengaruhi kesatuan usaha dicatat di dalam sistem akuntansi, namun hanya transaksi bisnis saja yang dicatat dalam catatan akuntansi. Transaksi bisnis adalah transaksi yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan menggunakan suatu moneter untuk mengukur dan mencatat transaksi bisnis tersebut. Transaksi bisnis dan persamaan akuntansi dalam akun. Selain dari persamaan akuntansi tabelaris, ada teknik lain untuk mengumpulkan dan mencatat transaksi bisnis, yaitu menggunakan media akun, di mana media tersebut memanfaatkan sistem debit dan kredit. Akun merupakan media untuk mencatat dan mengiktisarkan transaksi bisnis secara lengkap atas perubahan-perubahan yang terjadi pada aset, kewajiban, dan ekuitas selama satu periode.
Dengan kata lain, elemen-elemen di persamaan akuntansi terdiri banyak akun. Kumpulan akun-akun yang digunakan di dalam perusahaan disebut buku besar. Nah, adapun bentuk akun yang paling sederhana dan sering digunakan di dalam pengiktisaran transaksi bisnis adalah bentuk T, di mana sisi kiri sebuah akun dinamakan sisi debit, sedangkan sisi kanan dari sebuah akun dinamakan sisi kredit. Istilah debit dan kredit menunjukkan posisi pada akun, dan kedua sisi tersebut pada dasarnya digunakan untuk mencatat baik penambahan maupun pengurangan nilai suatu akun tertentu. Mekanisme debit dan kredit. Dari pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa suatu akun bentuk T mempunyai bagian-bagian, antara lain nama akun, sisi kiri debit, dan sisi kanan kredit. Jadi mekanisme debit dan kredit tersebut sebatas aturan kesepakatan maupun kebiasaan yang telah digunakan di dunia akuntansi. Dalam persamaan akuntansi, sisi kiri atau debit adalah elemen aset. Maka apabila ada penambahan nilai dicatat di sebelah debit, sedangkan pengurangan nilai dicatat di sebelah kredit. Sehingga saldo normal elemen aset ada di sisi debit. Sebaliknya di sisi kanan atau kredit adalah elemen kewajiban dan ekuitas. Maka apabila ada penambahan nilai dicatat di sebelah kredit, sedangkan pengurangan nilai dicatat di sebelah debit, sehingga saldo normal kewajiban dan ekuitas ada di sisi kredit. Penghasilan dan beban merupakan bagian dari elemen ekuitas. Oleh karena itu, untuk penghasilan sebagai penambah, maka apabila ada penambahan nilai dicatat di sebelah kanan atau kredit, dan pengurangan nilai dicatat di sebelah kiri atau debit. Sedangkan beban merupakan pengurangan elemen ekuitas. Oleh karena itu, apabila ada penambahan nilai, maka dicatat di sebelah kiri atau debit, sedangkan adanya pengurangan dicatat di sebelah kanan atau kredit. Selanjutnya, siklus akuntansi. Ada beberapa tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi, yaitu yang pertama, analisis bukti transaksi, kemudian pencatatan ke dalam jurnal harian, kemudian yang ketiga, memposting ke buku besar, yang keempat, penyusunan neraca saldo, yang kelima, proses jurnal penyesuaian, yang keenam, menyusun neraca saldo yang telah disesuaikan, yang ketujuh, menyusun laporan keuangan, yang kedelapan, proses jurnal penutupan, dan yang terakhir, menyusun neraca saldo penutupan. Demikianlah materi yang kedua sekaligus materi yang terakhir yang dapat saya sampaikan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.